Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan para pegawai di ASN Jakarta akan bekerja dari rumah alias WFH selama KTT ASEAN di Indonesia. Azwar Anas mengatakan kebijakan itu diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek yang beberapa waktu terakhir kondisinya memburuk. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2023 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara yang berkantor di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta selama masa persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tahun 2023 ke-43. Surat ditandatangani Menpan RB di Jakarta pada Rabu 16 Agustus kemarin dan dikeluarkan untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 September di Jakarta. Hari dan jam kerja ASN DKI Jakarta yang berlaku dalam surat edaran itu berpedoman pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah. Surat edaran mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta dapat melakukan penyesuaian sistem kerja ASN selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN pada 28 Agustus hingga 7 September 2023. Dalam lampiran surat edaran disebutkan persentase work from home paling banyak 50% dan persentase 50% work from office sama dengan atau lebih dari 50% untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan. Sementara itu, layanan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, ketertiban, logistik, penanganan bencana, dan lainnya diberlakukan WFO secara 100%. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan sedang melakukan kajian work from home ASN sesuai kinerja. Soal WFH ASN ini sedang kita kaji secara komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang belum bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah. Nah, sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan. Nah, nanti ada kriteria mana yang memang bisa di WFH, mana yang tidak. Itu sesuai dengan beberapa teman-teman sedang mengusulkan, kalau kinerjanya sampai di sini dia bisa WFH. Karena memang kinerjanya tinggi, maka dari manapun dia bisa bekerja. Kalau kinerjanya tidak tinggi, nanti diberi WFH, di rumah bukan WFH, jangan-jangan istirahat. Nah, ini semua lagi dikaji. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mulai menerapkan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan. Mulai dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun mengingatkan aparatur sipil negara yang mendapatkan kesempatan WFH untuk tidak keluar rumah selama jam kerja. Ia menegaskan ASN harus bekerja dari rumah dan tak boleh dari tempat lain. Surat edaran dari Pak Sekda work from home dilakukan oleh Pemda DKI 21 Agustus sampai 21 Oktober dan diikuti oleh Pemda-Pemda se-Jabodetabek, di mana tentunya tidak selama DKI, tetapi ada wacana kemarin dari tingkat pimpinan untuk melakukan penyesuaian mirip-mirip seperti Pemda DKI. Pak, dikit kan soal tadi pagi kan Maret. Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Dia nggak mau mondar-mandir dan dia tidak boleh juga kemana-mana. Dia bekerja. Penerapan work from home tak hanya diharapkan dapat mengatasi persoalan polusi udara, melainkan juga kemacetan lalu lintas di ibu kota. Selain itu, pada saat penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, ASN diharapkan bekerja dari rumah untuk meminimalisasi kemacetan yang mengganggu jalannya acara.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa para pegawai ASN di Jakarta akan bekerja dari rumah alias WFH selama KTT ASEAN di Indonesia. Ya, Azwar Anas mengatakan kebijakan itu diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek yang beberapa waktu terakhir kondisinya memburuk. Bagaimana sistem kerja ASN selama WFH dan apakah ini akan berdampak signifikan pada pengurangan polusi di ibu kota? Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Menteri. Surat edaran nomor 17 tahun 2023 ini sudah dikeluarkan Pak, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali sebenarnya apa pertimbangan ASN di Kementerian dan juga Badan di DKI Jakarta ini melakukan work from home Pak Menteri? Ya, ini sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden ketika di Ratas untuk menyukseskan KTT ke-43 pada tanggal 5-7 September 2023. Nah, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden ini, maka kami mengeluarkan surat edaran yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Vita dan Mbak Gita. Tanggal 16 kemarin sudah kami teken terkait dengan WFO dan WFH. Nah, yang paling penting dari WFO dan WFH ini adalah kami sampaikan bahwa WFO dan WFH ini terutama yang bekerja dari rumah itu maksimum 50% dari jumlah ASN di kantor tersebut, dan bagi tenaga administrasi itu dan perencana. Kemudian untuk mereka yang memberikan layanan langsung kepada rakyat seperti tenaga kesehatan, tenaga yang menangani bencana, kemudian keamanan, dan beberapa yang lain itu tetap 100%. Oke, Pak Menteri, kalau tadi kan dijelaskan soal apa yang menjadi dasar kemudian pemberlakuan WFH ini. Tapi kan ini kalau kita lihat pemberlakuan WFH itu kan dalam jangka waktu tertentu ya Pak ya. Kalau dari Pemprov DKI kan menyebutkan itu 2 bulan kisaran waktunya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menemukan korelasi antara work from home dengan menekan polusi dan juga kemacetan di wilayah DKI Jakarta? Iya, terkait dengan polusi dan kemacetan tentu itu hal lain. Tetapi kami edaran ini yang kami keluarkan sekarang masih dalam konteks sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk menyukseskan pelaksanaan KTT ke-43. Tentu kita terus akan melakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut. Tentu itu dampak lain saya kira yang akan didapatkan mulai minimnya kemacetan, kemudian polusi udara yang semakin bagus. Itu jika nanti bisa dirasakan oleh masyarakat, berarti itu bagian dari dampak kebijakan yang kita buat. Tetapi yang ingin kita dorong adalah bagaimana WFH dan WFO atau hybrid working ini ke depan tetap memastikan bahwa target kinerja ASN tercapai. Jadi harapan kami kepada semua kementerian lembaga, khususnya Pemprov DKI, tentu Pak Gubernur sudah teleponan dengan kami. Beliau komitmen untuk memastikan agar PPK yang pertama adalah memastikan bahwa target kinerja mereka tidak turun. Yang kedua, PPK, pejabat pembina kepegawaian, untuk memantau semua pegawai dipastikan melaksanakan tugas sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh PPK. Dan yang ketiga, harapan kami semua kementerian lembaga di wilayah DKI Jakarta yang menerapkan WFH itu punya instrumen untuk melakukan penilaian. Jangan sampai ketika musim COVID kemarin, WFH ketika ditelepon, lagi di mana? Oh, ternyata sedang di pasar. Ditelepon lagi di mana? Oh, ternyata di rumahnya saudara. Nah, inilah yang ke depan mesti terus kita sempurnakan instrumennya untuk mendorong WFH tetap menjadi bagian dari kinerja yang dipertanggungjawabkan. Baik, tadi disebutkan Pak Menteri ada beberapa sektor yang juga nanti tidak akan diberlakukan WFH atau masih 100% work from office. Ini kementerian dan badan apa saja Pak yang tidak diberlakukan WFH? Iya, jadi layanan-layanan yang terkait dengan layanan langsung kepada rakyat Mbak Gita. Pertama misalnya kesehatan. Ini nggak boleh WFH karena kalau butuh dokter, butuh perawat, mereka harus ditangani secara langsung. Kemudian tenaga keamanan, kemudian yang mengurus logistik, begitu juga terkait dengan
penanganan bencana dan lain-lain. Yang mereka tetap harus hadir karena masyarakat membutuhkan layanan langsung seperti dokter, kemudian perawat seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, Pak Menteri, tadi kan saya ingin mendalami lagi tadi yang saya sempat tanyakan. Kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa fokus utamanya ini kan selama pemberlakuan KTT ASEAN ya. Artinya kalau soal polusi udara, kemudian kemacetan itu adalah side effect dari itu. Nah, itu berlangsung berapa lama Pak WFH atau work from home ini? Ya, kami menyiapkan tanggal 28 sampai 7 November, ya, 28 sampai 7 November terkait dengan KTT. Nah, kita sebenarnya sedang menyiapkan kajian secara komprehensif terkait dengan WFH ini, termasuk dengan sistemnya untuk memastikan agar WFH ini juga bisa tetap menjaga kinerjanya. Karena kemarin ditemukan WFH tapi mereka tidak bekerja dari rumah. Oleh karena di surat edaran ini kami sampaikan WFH, selama WFH jam kantor mereka harus ada di domisili sebagaimana alamat. Tidak boleh waktu WFH mereka ke rumah saudara apalagi pulang kampung. Karena kalau ada layanan-layanan yang diperlukan nanti menjadi tidak bisa cepat jika diperlukan sewaktu-waktu oleh kantor. Oke, Pak Menteri, ini kan sebelumnya Tentu juga ini perlu penyesuaian secara bertahap. betul, perlu penyesuaian secara bertahap. Pak Menteri, ini juga sempat ada pernyataan atau himbauan Pak ya dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan seluruh ASN Kementerian Badan Pemerintah di DKI Jakarta, di wilayah DKI Jakarta ini untuk WFH juga agar polusi turun. Apakah kajian komprehensif dari kementerian ini sudah mulai mengarah ke sana juga Pak? Iya, kami sedang mengkaji karena arahan Bapak Presiden juga memberikan arahan bagaimana WFH, karena ketika COVID saja dengan WFH program-program pemerintah bisa berjalan. Ya, nah dengan kondisi yang sudah pulih pasca COVID ini, bagaimana kalau dilaksanakan? Kami sedang mengkaji secara komprehensif, termasuk piranti dan instrumennya yang memastikan bahwa ketika WFH memang mereka juga bekerja. Karena kemarin ada banyak ASN muda misalnya yang menyampaikan ke kami juga ingin WFH. Karena quality time bersama keluarga ini ternyata perlu ditingkatkan. Apalagi mereka yang dari luar Jakarta, mereka berangkat subuh. Ya, mereka habis sholat subuh yang berangkat ke kantor. Kalau mereka lewat jam 6, mereka di kantor bisa sampai jam 9 karena padatnya kendaraan. Dan mereka pulang sampai di rumah di malam hari, terutama yang mereka tinggal di Jabodetabek. Oleh karena itu mereka supaya produktif mereka mengusulkan WFH. Nah, usulan-usulan ini sedang kami kaji, Mbak, dan nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk jangka menengah dan jangka panjang, termasuk usulan dari Pak Menko Marves yang juga sedang kami kaji secara komprehensif. Oke, jadi itu masih dalam proses pengkajian ya untuk pemberlakuan WFH secara keseluruhan. Tapi tadi Pak, untuk periode pemberlakuan WFH 28 Agustus sampai 7 November ini, sifat dari surat edaran ini sebetulnya seperti apa? Apakah ada konsekuensi bagi mereka-mereka yang tidak memberlakukan WFH ini? Ada konsekuensi tertentu atau seperti apa, Pak Menteri? Enggak, ini hanya himbauan saja. Ini himbauan dan tentu nanti PPK-nya yang akan bertanggung jawab ya, pejabat pembina kepegawaian yang ada di atas. Oke, untuk pengaturan sistem kerja ini seperti apa Pak? Iya, itu di dalam edaran kami sudah kami tulis dengan detail. Sekali lagi PPK kita minta bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa selama WFH target kinerjanya tercapai. Sekali lagi. Yang kedua dipastikan selama WFH mereka melaksanakan tugas. Oleh karena itu monitoring, evaluasi dari WFH ini akan terus menjadi bahan bagi penyempurnaan pelaksanaan WFH di masa yang akan datang jika nanti ada arahan dan keputusan dari Bapak Presiden. Oke, Pak Menteri, kalau tadi kan Pak Menteri menyampaikan bahwa ini kan sebenarnya pemberlakuan WFH itu sejauh ini 50% ya Pak ya pemberlakuannya ya. Ini seperti apa untuk periode 28 Agustus sampai 7 November ini, soal shiftingnya seperti apa di dalam internalnya ketika ini diberlakukan? Ya, jadi ini kami edarannya sampai 7 September ya, bukan November. Oke, yang 7 September ya. Bahwa kemudian Pemprov DKI ya diberi ruang untuk melaksanakan WFH ini sesuai dengan keperluan dan tugas-tugas di Pemprov DKI. Baik, kita tentunya mengharapkan pelaksanaannya bisa tepat dan bisa
implementasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas sudah bergabung bersama kami di Mudah-mudahan ASN kinerjanya meningkat, apalagi gajinya baru dinaikkan 8% oleh Bapak Presiden. Amin, amin Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri atas waktunya. Terima kasih Sudah bergabung Pak sama Menteri. kami di Kabar Petang. Terima kasih Mbak Gita.